wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar pada hari ini? Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Ala nabiyyina wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi, pelajaran pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Sebelumnya, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Ada yang sudah tahu apa sih makna Asmaul Husna itu? Nah, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan Asmaul Husna. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berada pada surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayajzauna ma kanu ya'malun. Yang berarti, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka telah akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, baik, pada hari ini kita akan mempelajari Asmaul Husna. Hanya 4 dari 99 Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Alim. Makna dari Al-Alim yaitu Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang tampak dan juga yang gaib. Luar biasa, bukan? Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah yang berada pada surat Al-An'am ayat 59. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Yang artinya, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada pola sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauh Mahfuz. Nah, bagaimana sih cara penerapan sikap Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari? Yakni dengan cara kita sebagai manusia dianjurkan untuk mencari ilmu-ilmu Allah yang sebanyak-banyaknya dengan cara belajar dan merenungi akan ciptaannya. Nah, tetapi juga perlu diingat, di sini kita sebagai makhluknya Allah dalam mencari ilmu-ilmunya Allah tidak boleh merasa paling pandai. Dan kita harus menanamkan sifat rendah hati dalam hati kita agar kita tidak mudah sombong. Lanjut pembahasan yang kedua yaitu Al-Khabir. Nah, yang kedua yaitu Al-Khabir, Maha Teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Teliti terhadap semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berjuta-juta makhluk. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu
Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengetahui secara detail apa yang kita kerjakan. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berada pada surat At-Taubah ayat 16 yang berbunyi, hal ini sesuai dengan firman Allah yang berada pada surat At-Taubah ayat 16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu khabirun bima ta'malun. Yang berarti Allah mengetahui secara detail apa yang kamu kerjakan. Nah, penanaman sikap al-khabir dalam kehidupan sehari-hari, yakni kita harus teliti terhadap apa yang kita kerjakan atau yang akan kita lakukan. Orang yang teliti akan mendapatkan hasil yang maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Kemudian pembahasan yang ketiga, yakni pembahasan yang ketiga yaitu as-sami', maha mendengar. Saya ulangi, pembahasan yang ketiga yaitu as-sami', maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar segala suara yang ada di alam semesta ini. Bahkan yang kecil pun Allah Subhanahu wa taala mendengar. Allah Subhanahu wa taala, pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satu suara pun yang lepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berada pada surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu sami'un alim. Allah maha mendengar dan juga maha mengetahui. Nah, bagaimana sih cara penerapan sikap as-sami, perilaku as-sami dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan cara kita sebagai manusia harus mendengarkan ketika orang lain berbicara. Terlebihnya yang berbicara itu adalah seorang orang tua kita dan juga guru kita. Sudah sampai di sini paham? Nah, akhirnya kita berada pada pembahasan yang terakhir, yakni al-bashir. Al-bashir yakni yang artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Bahkan yang lembut dan kecil pun Allah melihatnya. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Bahkan Allah memantau segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Hal Allah yang berada pada surat Al-Hujurat ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu basirun bima ta'malun, yang artinya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, bagaimana sih cara kita meyakinkan bahwa Allah itu maha melihat? Caranya dengan cara kita berusaha semaksimal mungkin melihat peristiwa yang ada di alam semesta ini untuk mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini kita juga harus pandai melihat dan cermat melihat segala persoalan yang ada di sekeliling kita. Namun, dalam hal ini kita juga harus introspeksi diri agar mengetahui kekurangan dan kelebihan yang ada di diri kita dan menjadikan hidup kita lebih terarah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pelajaran hari ini mendapat keberkahan dan kemanfaatan untuk diri kita. Dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.